Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program Tribun Pastori. Apa kabar untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti di saat kita ngobrol nanti bersama narasumber saya, nantinya saya akan perkenalkan ke Tribuners. Tentunya kalian boleh gabung ya di comment section dengan pertanyaan, sanggahan ataupun mungkin kritikan ya terkait dengan tema yang nanti bakal kita bahas ini. Di kolom komentar nanti bakal saya lanjutin ke narasumber saya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, tepatnya kantor tribunambon.com di studio kami yang megah dengan tanpa green screen ini. Pemandangan Teluk Ambon. Sudah hadir bersama saya penjabat Wali Kota Ambon, Pak Bodewin Watimena. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Ajeng dan Tribuners. Baik, selanjutnya boleh saya sapa Pak Win ya? Boleh. Baik. Berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-teman di lapangan juga bahwa memang beliau saat ini lagi gencar-gencarnya ya melakukan mengimplementasi berbagai kebijakan selama beliau menjabat, dan ini sudah masuk ke bulan kelima semenjak dilantik pada 24 Mei 2022 lalu sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa memang ada sebanyak 11 kebijakan prioritas yang diprioritaskan untuk diimplementasi selama menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Nanti kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya saya mau ke Pak Weng lagi nih. Sejauh ini seperti apa 5 bulan berjalan memimpin pemerintahan Kota Ambon, Pak? Iya, tentu yang pertama saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan ya untuk menjadi penjabat Wali Kota Ambon. Kepercayaan ini diberikan oleh Bapak Gubernur Irjen Pol Dr. Andus Mulat Ismail. Nah, sejak saya dilantik, tentu saja saya menghadapi sebuah situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda dengan tugas-tugas saya sebelumnya. Ya, pastinya. Karena kalau dulu saya hanya memikirkan satu OPD, sekarang saya harus memikirkan kota ini dan seluruh masyarakatnya. Betul. Jadi tentu saja ada hal yang berbeda, termasuk di dalam bagaimana pendekatan-pendekatan perlakuan yang saya harus lakukan dalam situasi yang berbeda itu. Ya, dan saya merasa bahwa ya sampai dengan menjelang 5 bulan ini situasinya masih berjalan dalam apa yang saya inginkan dari awal. Baik, di awal ya, di hari kedua pidato perdana sebagai penjabat Wali Kota Ambon, tentunya seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa di tugas sebelumnya yang hanya mengurus satu OPD dan saat ini harus mengurus sekota Ambon ini, apa yang perlu disesuaikan dari seorang Bodewin Watimena? Iya, saya termasuk dalam penjabat kepala daerah yang menurut saya siap dengan apa yang harus saya lakukan. Karena itu setelah dilantik tanggal 24, di tanggal 25 saya harus menyampaikan pidato perdana di depan DPRD Kota Ambon. Saya langsung menyampaikan apa yang harus saya lakukan untuk membenahi Kota Ambon. Maka muncullah yang namanya 11 kebijakan prioritas penjabat Wali Kota Ambon. Tentu 11 kebijakan prioritas ini tidak muncul begitu saja. Tetapi ini merupakan hasil pendalaman dari situasi yang sementara terjadi di Kota Ambon, menurut versi saya. Baik, nah 11 kebijakan itu pasti yang tadi disampaikan juga berdasarkan evaluasi sebelumnya dan kemudian akan diimplementasikan. Kebetulan yang akan kita bahas Tribuners terkait dengan realisasi 11 kebijakan yang sudah digaungkan dari hari pertama penyampaian pidato pertama itu. Nah, Tribuners, sebelum kita masuk ya, ada 11 kebijakan yang runut. Kalau kalian bisa lihat, langsung saja kunjungi di website Pemkot Ambon. Di mana nanti ya, pokoknya cari Pemkot Ambon, di situ kalian akan bisa melihat secara lengkap dan runut seperti 11 kebijakannya. Namun saya sudah punya di sini, Pak. Daripada kita runut gitu kan, agak boring gitu kan, tapi kita punya baul fish nih, nggak tahu di mana, jadi saya pakai ini aja.
Sorry ya Tribuners. Oke Pak, nanti kita akan bahas Tribuners. Kalian kalau sudah tahu seperti apa poin-poin kebijakan yang diusung menjadi langkah-langkah prioritas yang akan diimplementasikan selama menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon, akan kita diskusikan juga di kolom komentar. Namun seperti biasanya kita bahas dulu satu persatu. Saya mau mempersilahkan Pak Win untuk ngambil satu dulu. Boleh, kita arisan ya. Oke. Kita lihat ini poin apa yang nanti dibahas. Asik. Oh, langsung deh di poin ke-10, Pak. Oke. Tadi kita udah pemanasan sih dengan poin ini sebenarnya. Poin ke-10 ini yakni fasilitasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Perkembangannya seperti apa, Pak? Iya. Mbak Ajeng, jadi salah satu tugas utama dari penjabat kepala daerah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri adalah kita diwajibkan untuk memfasilitasi ya penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada di tahun 2024. Nah, apa sih sebenarnya tugas fasilitasi itu? Bersama dengan penyelenggara, kami telah melakukan koordinasi. Tugas pemerintah kota adalah memfasilitasi yang pertama soal anggaran. Ya, kita harus mendukung penyelenggara dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu dalam soal fasilitasi anggaran, ya mungkin juga sarana dan prasarana. Ya, itu kewajiban kita. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan partisipasi pemilih. Selain itu juga ya. Nah, karena itu dalam koordinasi terkait dengan fasilitasi anggaran, kami sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Ambon dan juga Bawaslu Kota Ambon. Apa sih yang harus kita bantu, kita fasilitasi? Secara teknis, mereka sudah menyampaikan kebutuhan. Bahkan di tahun ini pun, ya kita sudah memfasilitasi KPU daerah Kota Ambon dan juga Bawaslu Kota Ambon. Baik, kebutuhan yang tadi disebutkan apa aja, Pak? Ya. Yang kebutuhan tadi yang disampaikan oleh KPU. Kebutuhan anggaran artinya ada bagian yang difasilitasi oleh KPU sendiri lewat kebijakan pemerintah pusat. Tetapi ada juga bagian kita di pemerintah daerah yang harus kita dukung. Ya. Sudah dengar bunyi anggarannya? Ya, masih kita terus karena nanti tahapan yang paling krusial itu di tahun depan. Ya, betul. Tahun ini ada beberapa kegiatan yang kita fasilitasi, ya. Kemudian yang berikut soal data pemilih. Data pemilih ini kan hari ini untuk pemilu dan pemilu kada datanya satu pintu lewat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Dukcapil kabupaten kota provinsi. Nah, karena itu Dinas Dukcapil Kota Ambon hari ini terus berupaya untuk minimal kita bisa memberikan data atau menyiapkan data yang mendekati kebenaran. Ya, karena itu terus divalidasi. Bahkan saya telah menginstruksikan untuk seluruh aparat penyelenggara pemerintahan di Kota Ambon sampai ke RT RW untuk bersama-sama kita melakukan validasi data. Dalam rangka apa? Menyiapkan data yang valid untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Ya, yang berikut lagi soal bagaimana kami pemerintah Kota Ambon membangun partisipasi masyarakat. Pemilu ini, pemilu kada ini dia berhasil selain penyelenggaranya baik, dukungan pemerintahnya baik, tapi juga partisipasi pemilih. Ya, partisipasi pemilih ini begini Mbak Ajeng. Semua orang yang memenuhi syarat dan bisa memenuhi syarat untuk menjadi pemilih itu akan ditetapkan menjadi pemilih tetap. Tetapi persoalannya, sekalipun sudah ditetapkan sebagai pemilih tetap, tetapi pada saat pemilu dia tidak pergi ke TPS, tidak menggunakan haknya, maka dia tidak partisipasi, dia tidak berpartisipasi karena ini partisipasi aktif bukan pasif. Betul. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada waktunya harus menggunakan hak pilihnya. Itu baru benar. Ya,
Bagaimana dengan intervensi pemerintah sendiri terkait dengan verifikasi data ya, jangan sampai ada yang ganda ataupun sampai ke penggunaan hak suara. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kita melakukan validasi data. Jadi kan kejadian kita, pengalaman kita di beberapa kali pemilu dan pemilu kada bahwa ada orang yang sudah meninggal bertahun-tahun masih tercatat sebagai dalam daftar pemilih, data pemilih. Nah karena itu ini yang kita lakukan verifikasi dan validasi. Kita tentu berharap bahwa data pemilih nanti yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap itu yang benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya. Termasuk nanti kan kita akan berhadapan dengan pemilih pemula yang cukup banyak. Betul. Ya. Tahun 2024 tentu ada banyak pemilih pemula. Nah, ini yang sementara kita koordinasikan. Ya. Nah, itu karena itu pemerintah kota berupaya maksimal untuk soal ini lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Baik. Ya, Tribuners, kita pasti live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kita juga relay di Tabea Ambon ya. Nah, saat ini kalian bisa komentar di sana. Nanti ada teman-teman produser yang akan capture pertanyaan kalian juga di Tabea Ambon selain di kanal YouTube Facebook tribunambon.com. Baik, Pak, kita pindah lagi di berikutnya. Kayaknya ini nggak harus taruh di bawah, silakan Pak. Baik. Oke. Tercerahkan tadi ya. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ini merupakan salah satu poin yang juga sangat penting yang berada di deretan ke-11 kebijakan prioritas itu, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik. Pak, ini kita dengar banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik kita di Ambon seperti itu. Nah, di Kota Ambon sendiri kita tahu bahwa saat Pak Win ini menjabat sebagai penjabat wali kota Ambon, ada program baru di kantor wali kota yakni Wajar. Itu langsung untuk bertemu sama beliau ya selama 2 jam, masyarakat dari semua kalangan bisa langsung menyampaikan keluhannya dan kami sangat mengapresiasikan langkah itu. Ini sebagai jawaban sih sebenarnya setelah ada begitu banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Mungkin Pak bisa lebih menjelaskan jauh apa yang tengah dilakukan selain mungkin kita mulai dari Wajar tadi ya. Iya, Mbak Ajeng, jadi bicara pelayanan publik ini kan seluruh hal yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan publik atau masyarakat. Sebenarnya kepentingan masyarakat adalah seluruh yang menjadi kebutuhan mereka, menjadi harapan mereka, menjadi keinginan mereka itu bisa terpenuhi. Nah, pemerintah kota sendiri melalui OPD-OPD terkait yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik sudah punya prosedur, mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, di mana-mana di pemerintah di mana-mana selalu diperhadapkan dengan bagaimana kita mampu untuk melakukan pelayanan publik secara optimal. Nah, kesan yang terjadi selama ini adalah bahwa ada banyak persoalan yang dihadapi masyarakat itu kemudian terhalang atau dibatasi hanya karena mekanisme dan prosedur birokrasi yang kita harus mengakui itu, Pak. Harus kita akui yang panjang. Ada masyarakat yang dengan kebutuhan yang sangat mendesak menyampaikan surat kepada pemerintah kota, nanti seminggu, 2 minggu, sebulan baru mendapatkan jawaban. Karena harus melewati birokrasi yang panjang. Birokrasi panjang itu. Jawaban itu tiba, persoalannya sudah terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena dan itu sudah diselesaikan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu saya selain meminta kepada seluruh OPD-OPD yang terkait dengan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerjanya, saya berpikir bahwa pemerintah ini harus lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu lahirlah apa yang disebut dengan Wajar 2 jam. Wali kota jumpa rakyat 2 jam. Bagi saya sebenarnya ini bukan hal yang baru. Sudah pernah dilakukan di tempat yang lain, tetapi ini menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah Kota Ambon. Ya, karena itu saya setiap hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 10
saya memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon yang ingin menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada pemerintah, langsung ketemu dengan saya. Ini sebenarnya tujuannya adalah yang tadi selain peningkatan pelayanan publik, tetapi juga pemerintah ingin mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bisa dekat dengan pemerintah. Kalau ini terus kita lakukan, Mbak Ajeng, minimal persoalan-persoalan urgen yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa segera tertangani. Kita sudah punya pengalaman kurang lebih 5 atau 6 kali kita melakukan program wajar ini, dan ya mungkin saja ada yang juga belum kita tindak lanjuti, tetapi sebagian besar sudah kita jawab lewat tindak lanjut, jawab lewat action kita, menjawab apa yang mereka butuhkan. Baik. Bagaimana Bapak merespon setiap keluhan yang datang di proses wajar 2 jam itu? Ya, saya hadir tidak sendiri. Seluruh pimpinan OPD hadir bersama saya. Jadi ketika masyarakat menyampaikan keluhannya, aspirasinya, dijawab oleh OPD secara teknis. Kebijakannya saya ambil. Jadi misalnya kalau mereka datang sampaikan, Pak, air di lokasi kita sudah seminggu tidak jalan. Direktur PDAM, apa jawabanmu? Direktur DSA, apa jawabanmu? Kita punya kendala, Pak. Kendalanya apa? Pompa belum jadi, besok jadi. Ya. Dan besok, kalau semuanya beres, jalan airnya. Tetapi kalau itu bayangkan saja, Mbak Ajeng, kalau melalui surat, saya terima, saya diskusi ke Sekda, di Sekda diskusi ke PDAM, PDAM diskusi ke stafnya, mungkin seminggu baru orang udah mereka turun baru, Pak. Ya, maka kalau keluhannya seminggu jadi 2 minggu baru kita bisa tindak lanjuti. Tetapi kalau lewat wajar ini besok bisa jalan. Yang keluhan-keluhan atau kebutuhan masyarakat yang membutuhkan biaya atau anggaran yang besar, tentu kita lakukan dengan mekanisme yang ada. Dianggarkan dulu baru kita lakukan. Tetapi kalau ada lain yang bisa kita segera tindak lanjuti, kita lakukan. Nah, sebenarnya program wajar ini selain tadi untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga ini salah satu cara saya untuk mengevaluasi kinerja OPD. That's right. Ya, jadi kalau misalnya 1 minggu atau 10 kali berturut-turut masyarakat datang hanya 1 OPD yang dia sampaikan keluhannya, berarti OPD itu yang nggak beres. Ini bisa dijadikan bagi saya sebagai variabel atau indikator untuk melakukan evaluasi kepada OPD tersebut. Bahkan saya meminta kepada masyarakat, kalau sekiranya dalam pelaksanaan pelayanan publik ini ada oknum-oknum ASN, pegawai di lingkungan pemerintah Kota Ambon yang dengan sengaja menghambat, ya, melakukan pungli, sebutkan namanya ke saya. Kita ingin memperbaiki ini Kota Ambon dari dalam dulu. Kalau birokrasinya sudah bagus, semua melayani dengan hati, melakukan dengan kesadaran yang sungguh bahwa mereka adalah pelayan, maka pelayanan publik akan baik dengan sendirinya. Tetapi kalau masih mendudukan diri sebagai penguasa, mendudukan diri sebagai orang-orang yang harus dihargai, dihormati, yakinlah masyarakat menyampaikan aspirasi apapun dianggap angin lalu. Saya jadi mengingat statement Bapak saat pidato perdana terkait dengan poin ini, yaitu memperbaiki psikologinya para ASN ini. Jadi kembali ke orang bilang fitrahnya si ASN ini, bahwa tugasnya yaitu melayani publik. Betul. Seperti itu. Sejauh ini di wajar, keluhan apa saja yang paling dominan disampaikan oleh masyarakat? Keluhan yang paling banyak ini soal kebutuhan dasar, pelayanan dasar, soal pelayanan kesehatan, soal pelayanan air bersih, soal pendidikan, soal kenyamanan berusaha, ya, soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah hal-hal yang banyak disampaikan oleh masyarakat pada saat wajar. Soal pasar, ya. Jadi hal-hal yang memang selalu dan senantiasa berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Kalau yang membutuhkan anggaran besar seperti yang tadi Pak Win bilang, dan harus melalui mekanisme evaluasi dan segala macam pencocokan dana misalnya, itu seperti apa? Misalnya masyarakat saya, Pak,
jalan kami sudah rusak. Pemerintah kan melakukan sesuatu kalau sudah dianggarkan. Ya. Nah, kemudian jalan ini kan ada kewenangan-kewenangan. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota. Itu yang kadang masih tidak bisa dibedakan. Dibedakan, Ya. semua Jalan dipikir provinsi, kota ya, punya. gitu. Karena posisinya ada di Di Kota Kota Ambon. Ambon. Padahal kita dibatasi dengan kewenangan-kewenangan. Nah, kalau itu terkait dengan jalan nasional, tugas kami adalah berkoordinasi dengan balai. Ya. Kalau itu merupakan kewenangan jalan provinsi, tugas kita berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Tugas pemerintah kota ada di situ. Kalau itu jalan kewenangan kota, ya. Kalau misalnya ada pemeliharaan yang bisa kita tutup, misalnya lubang-lubang di jalan, kita tutup. Tetapi kalau misalnya jalan baru yang butuh anggaran besar, ya kita tampung dulu di Berarti APBD. sifatnya lebih ke pemeliharaan. Pemeliharaan. Kalau jalan baru yang parah dan butuh anggaran besar kan kita juga tidak bisa. Harus menunggu mekanisme anggaran. Baik. Ya. Oke, Pak boleh diminum dulu kopi? Boleh. Baik, terima kasih. Saya mau mengingatkan kembali buat kalian yang lagi memantau layar monitornya. Saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian juga bisa berkomentar di Tabea Ambon. Nanti akan kita pilih ya pertanyaan jika disampaikan perlu untuk Pak Win menjawabnya akan di Tribun Bastory. Saya minum dulu. Baik Pak, kita maju ke poin berikutnya. Boleh. Ya. Oke. Ini poin ke-9 Pak, perwujudan Ambon bersih. Oke. Wow, ini juga isu yang kalau Pak Win bisa buka di portal kami itu hampir setiap hari, pokoknya fokus kita tuh lihat jalan-jalan yang penuh dengan sampah. Iya, betul. Dan itu sangat, kita juga mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah dalam hal ini DLHP. Kalau disentil sama berita cepet tuh bersih tuh Pak. Tapi kalau tidak dikunjungi oleh jurnalis tribunambon.com di lapangan itu masih bisa berhari-hari Pak. Ya. Perwujudan Ambon bersih ini kan bukan semata-mata soal sampah. Ambon bersih ini bersih sampah, bersih hati, bersih semua-semua. Iya. Tapi memang lebih fokuskan kepada soal kebersihan. Mbak Ajeng, sampah di Kota Ambon ini masih menjadi masalah. Ya. Kenapa saya bilang? Karena bahkan hari pertama saya menjadi penjabat wali kota aja, saya sudah dihadiahi sampah yang luar biasa di Kota Ambon. Sampah menumpuk di mana-mana dengan tumpukan yang membukit. Ya. Nah, setelah saya coba dalami, kita lakukan bersama-sama, ada persoalan memang di kami pemerintah kota. Yang pertama, kita jujur saja, kita sangat terbatas dengan armada pengangkut sampah. Ya. Armada pengangkut sampah kita di hari ini sebenarnya tidak mampu untuk mengangkut seluruh volume sampah yang dihasilkan di Kota Ambon. Yang kedua, kita diperhadapkan dengan kesadaran masyarakat. Ya. Tetapi bukan berarti dengan kendala-kendala itu lalu kita berdiam diri, pasrah, tidak. Begitu saya mengidentifikasi jumlah armada sampah dengan volume sampah, kita volume sampah sehari itu 220 ton lebih. 220 ton lebih. Dengan armada sampah yang ada, kalau kita kalkulasi, hitung secara matematis, maka kita hanya mampu mengangkut 160 ton sampah per hari. Bagaimana dengan yang sisanya, Pak? Nah, karena itu begitu data ini saya dapatkan, kita kemudian melakukan perubahan atau penataan jalur ulang armada pengangkut sampah. Ya. Dan karena itu saya sadari betul bahwa kalaupun sampai hari ini ada beberapa titik yang masih ya bisa kita lihat, tetapi secara umum sampah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat di Kota Ambon ini bisa kita angkut sampai ke tempat pembuangan akhir. Mbak Ajeng, ada satu persoalan yang mesti kita benahi bersama, bahwa mengelola sampah tidak bisa lagi dengan cara begini. Tidak bisa lagi dengan cara konvensional, kita tampung, angkut, buang. Tidak bisa. Di kota-kota yang lain, saya sudah ke beberapa kota,
bukan seperti itu cara mengelola sampah. Sampah ini harus dikelola dari sumbernya. Ya, saya yakin beberapa tahun yang lalu pemerintah kota sudah melakukan itu. Kita, kalau saya tidak salah ingat, kita dibagi 3 tempat sampah. Iya kan? Satu sampah organik, satu sampah non-organik, satu sampah yang lain. Ya, nah, kalau kita mau sadar dari rumah-rumah tangga, kita sudah pisahkan ini sampah sesuai dengan jenisnya, maka pemerintah kota tidak sesulit hari ini. Saya rasa kalau dari analisa kami ya Pak ya, mungkin sosialisasinya kurang ke masyarakat agar mereka juga bisa membedakan mana sampah rumah tangga yang harus dibuang ke tong ini misalnya, ataupun sampah plastik, dan penggunaan tong ini adalah khusus untuk sampah yang bersangkutan. Ya, gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada banyak faktor variabel yang mempengaruhi itu. Tetapi yang pasti adalah pemerintah kota berupaya dengan apa yang kita miliki, berusaha untuk Ambon ini tetap bersih. Nah, kita butuh kesadaran masyarakat. Di mana kesadaran itu yang kita butuh? Masyarakat mestinya membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Pada tempatnya mungkin oke. Baik, Pak, dengan terkait dengan waktu pembuangan sampah, sebelumnya kan kebijakan atau peraturan wali kota sebelumnya bahwa membuang sampah bersih di siang hari dan Ambon bersih siang hari dan di malam hari, ini terkait dengan waktu pembuangan sampah juga. Apakah itu memang masih diperlakukan sampai saat ini? Tetap, perdanya masih tetap. Nah, kita sudah coba lihat di sebagian besar tempat pembuangan sementara kita udah tempel perda dan waktu buang sampahnya, jam 10 malam sampai 5 pagi. Kenapa harus buang di waktu itu? Supaya siang hari orang beraktivitas di Kota Ambon tidak melihat sampah. Iya kan? Karena apa? Jam 10 sampai jam 5 waktu buang sampah, yakinlah bahwa di atas jam 5 sampai jam 8 paling lambat, armada sampah ini sudah angkut semua sampah dan TPS kosong. Ya saya bilang tadi mungkin ada beberapa TPS yang karena kendaraannya rusak lalu satu hari tidak diangkut. Tetapi kalau semuanya jalan dengan baik, yakinlah bahwa di atas jam 8 tidak ada sampah di TPS. Kalau masyarakat menahan diri, menunggu sampai jam 10 malam baru mereka buang, siang hari bersih. Iya kan? Orang tidak lagi melihat sampah di siang hari karena TPS-TPS kosong dari sampah. Sepakat. Tapi yang terjadi hari ini, pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sudah mengangkut di jam 8 bersih, jam 9, 10, 11, sampai malam sudah buang lagi. Ini juga masyarakat mungkin kurang teredu penanganan sampah, begitu, terutama untuk sampah rumah tangga. Kita tahu beberapa titik di Kota Ambon yang sangat harus digali lagi. Pemberitahuan pun salah satu yang sampai sekarang sudah bersih dan tidak ada lagi langkah atau diselesaikan. Memang tidak terlalu luas, tidak terlalu internal. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penindakan. Kemarin ada sosialisasi perwali tentang kewajiban dari objek pajak untuk melakukan pelaporan yang benar. Dan disertai nanti dengan tindakan. Kalau ada hotel, restoran, rumah makan, rumah kopi yang dalam tanda petik tidak melakukan kewajiban dengan baik, ada sanksi yang akan kita berikan. Sampai dari sanksi teguran, tutup sementara sampai kita cabut izin berusaha. Ya, perwalinya saya sudah tanda tangan sebulan yang lalu dan sudah disosialisasikan. Sudah disosialisasikan. Dan kita akan lakukan penindakan di bulan berikut. Itu yang kita lakukan. Dan saya yakin kalau ini berjalan dengan baik, PAD kita meningkat. Itulah kenapa saya punya satu kebijakan adalah peningkatan identifikasi dan peningkatan PAD. Betul sekali. Tapi bertahap tadi ya Pak ya. Teguran dulu, kemudian sampai pada pencabutan izin untuk mereka-mereka. Jadi misalnya kita turun kedapatan bahwa mereka mematikan alat perekam kita, langsung kita hitung, bayar. Kalau tidak bayar kita tutup, begitu. Jadi harus taat pajak ya. Ini juga untuk peningkatan PAD yang nantinya akan kembali juga ke masyarakat. Pak, silakan. Iya, ini kebijakan yang terakhir Pak, kalau kita tahu ya, mendukung kebijakan pemerintah pusat Provinsi Maluku dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita tahulah kalau untuk angka kasus juga sudah melandai seperti itu ya Pak, bahkan dari WHO sendiri sudah memberikan sinyal bahwa
endemi ini memang sudah di depan mata begitu, bahwa kita kan sebentar lagi akan keluar, tapi yang pastinya kapan itu juga sampai saat ini dari perintah Presiden sendiri meminta Kementerian Kesehatan untuk terus berkoordinasi dengan WHO untuk penanganan menuju ke endemi. Kota Ambon sendiri seperti apa, Pak? Iya, jadi memang kalau tingkat partisipasi atau bukan partisipasi, itu tingkat capaian, misalnya soal vaksin di Kota Ambon saya kira cukup baik, cukup baik, dan penerapan protokol kesehatan selama ini juga dilaksanakan dengan baik. Saya rasa ini mudah saja. Kebijakan pemerintah pusat hari ini seperti apa kita ikut. Kita ikut karena ini bukan persoalan daerah saja, tetapi persoalan dunia dan juga persoalan nasional. Jadi misalnya soal sampai hari ini pemerintah kota tetap melaksanakan vaksinasi. Ya, karena memang vaksinasi itu apalagi untuk saat ini bepergian harus ada dilampirkan vaksinasi ketiga atau booster seperti itu. Dan orang-orang juga udah pada sadar untuk memenuhi persyaratan itu juga untuk meningkatkan imun melalui booster. Iya, kita memang satu hal saja yang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat buat kita adalah soal vaksinasi anak. Karena memang jangankan vaksinasi, soal imunisasi saja kita kesulitan karena peran orang tua yang banyak menghalangi kita. Imunisasi misalnya, ini kan soal pemerintah ingin melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak. Ya, misalnya kemarin untuk bulan imunisasi anak nasional, untuk imunisasi campak dan rubella. Itu kita susahnya luar biasa. Kita datang, setiap waktu kita datang ke sekolah-sekolah, tidak ada anak-anak yang hadir. Karena orang tua merasa bahwa ini berbahaya bagi anak-anak. Padahal yang dilakukan adalah untuk menjaga anak-anak. Jadi saya kemarin sampai dengan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, dengan MUI, dengan kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk melakukan sosialisasi dengan para pendeta dan sebagainya supaya kita bangun kesadaran orang tua bahwa ini yang terbaik buat anak-anak. Mereka harus diberikan imunisasi supaya ketika kita misalnya terjadi kasus luar biasa misalnya soal ini, anak-anak sudah aman. Sudah terlindungi imunitas tubuhnya sudah terjaga. Jadi apalagi soal vaksin COVID, waduh, susahnya minta ampun untuk anak-anak. Bahkan untuk kemarin itu kan banyak kasus di lapangan yang menemukan bahwa memang banyak orang tua juga yang menolak, meskipun bahkan ada yang ya udah deh anak saya di rumah aja, padahal itu kan salah satu untuk bisa kembali bersekolah gitu, atau PTN 100%. Ya, memang tinggal upaya keras untuk menyadarkan orang tua bahwa ini penting untuk anak-anak gitu. Semoga Bapak Ibu bisa memahami hal itu ya, bahwa meningkatkan atau perlindungan imun para anak ini juga penting. Iya, kita langsung melaju ke poin ketiga, identifikasi data dan penyelesaian hutang. Nah, ini kita tahu bahwa di utang 2021 Kota Ambon sebanyak 103 M dan sudah dibayarkan sebanyak 77 M ya Pak ya, dan sekarang tersisa 23 apa 27? 26 ya? 26 miliar lagi. Yang mau saya tanyakan Pak, kita flashback ke 2021 meskipun saat itu Bapak belum menjabat sebagai penjabat, 103 miliar itu digunakan untuk apa? Iya, jadi hutang ini begini Pak Ajeng. Hutang ini dia terjadi kalau pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, ya kan? Ya dalam kata-kata yang lain dibilang besar pasak dari tiang, kan seperti itu. Ya sederhananya begitu. Artinya begini, kita menganggarkan belanja, tetapi ternyata dalam perjalanannya pendapatan tidak mencukupi. Yang sudah kerja jadilah hutang. Iya kan? Nah ini hutang yang, jadi saya tidak mau lagi, ini sudahlah, ini menjadi tanggung jawab saya hari ini. 103 miliar hutang pemerintah kota kepada pihak ketiga. Sampai dengan hari ini 77 miliar sudah dibayar. Tinggal 26 miliar. Kemarin beberapa hari lalu saya baru saja menyampaikan
rancangan kebijakan umum anggaran, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2022. Di situ sudah digambarkan secara jelas bahwa pemerintah Kota Ambon akan menyelesaikan hutang pihak ketiga. Dengan refocusing anggaran itu. Jadi kebijakan refocusing waktu saya mulai masuk, saya hentikan seluruh paket-paket proyek atau paket-paket pembangunan yang kita lakukan, dihentikan semua, direfocusing, lalu anggarannya dialokasikan untuk nanti kita membayar hutang pihak ketiga. Nah, kemarin dalam postur perubahan APBD sudah tergambar di situ. Saya mau katakan bahwa pasti kita bayar yang sisa. Soal lunas atau tidak nanti, ya nanti kita lihat. Tetapi yang pasti tinggal sedikit. Kalaupun tinggal tersisa sedikit. Itu bahkan sudah berapa puluh persen dari 100% itu. Ya. Nah, saya berharap selesai semua di tahun ini supaya apa? Di tahun depan, tahun anggaran 2023 kita mulai dengan yang baru. Merancang program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dia bisa terrealisasi. Jangan lagi seperti tahun ini dianggarkan tetapi di tengah jalan direfocusing dan tidak ada program pembangunan yang menyentuh ke publik hari ini. Baik, Pak, di luar dari hutang 103 miliar di 2021 ini, sejauh ini dari Januari hingga periode bulan ke-10 2022, apakah memang ada nombok gitu kayak utang baru? Oh tidak. Tidak mungkin saya membuat hutang yang baru. Baik. Hutang baru ini kayak gini ceritanya. Tidak dianggarkan, kita kerja. Pasti hutang baru. Tapi tugas saya hari ini adalah menyelesaikan hutang. Masa saya bikin hutang baru? Betul. Itu nggak akan terjadi. Jadi yang pasti bahwa seluruh hutang pihak ketiga pemerintah kota pasti terlunasi. Dan itu salah satu kebijakan prioritas saya yang pasti dievaluasi. Nah, mungkin saya main-main lalu tidak dilunasi. Tapi hal itu terlihat dari diselesaikannya 77 M tadi dan tersisa 26. Saya yakin nanti di bulan depan sudah ada yang kita bayar. Baik, oke. Cool. Kita melaju lagi, Pak. Baik. Iya, yang berikutnya ada sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan. Boleh dijelasin, Pak? Menurunkan angka kemiskinan tidak mudah, Mbak Haji. Karena itu saya tidak bilang bahwa saya turunkan angka kemiskinan, tapi saya bilang sinkronisasi kebijakan penurunan angka kemiskinan. Ada banyak variabel penyebab kemiskinan. Dan yang bisa pemerintah kota lakukan, kita akan lakukan. Ya, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan terus dilakukan selama ini. Kita akui sungguh bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota Ambon meningkat. Kalau di 2 tahun sebelumnya ada di angka 4,8 kalau tidak salah, hari ini kita sudah ada di angka 5,04 atau 5,02 kalau salah, ya saya tidak hafal pasti. Tapi kira-kira begitu, meningkat. Nah, kalau kita melakukan kajian yang baik terhadap penyebab kemiskinan, maka banyak variabel. Salah satunya? Ya, yang sementara kita upayakan adalah kita meminta dukungan baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah kota sendiri untuk minimal kita selesaikan rumah tidak layak huni. Itu yang menjadi salah satu indikator angka kemiskinan itu. Ya, ada banyak indikator. Kita juga berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan ada kan yang kita punya namanya Jikubata, UMKM. Kita hari ini memberikan fasilitas yang cukup, ruang yang cukup bagi UMKM untuk bisa memasarkan produk-produk mereka. Kita buka yang namanya e-katalog lokal. Jadi sudah banyak UMKM yang telah masuk di e-katalog lokal dan barang mereka bukan cuma bisa dibeli di Kota Ambon. Di luar juga pasarnya bisa menjadi semakin luas. Semakin luas. Kendala UMKM dari amatan kita di lapangan yaitu terkendala di pemasaran. Produknya udah bagus-bagus misalnya, tapi ya masih terkendala di lapangan dan saat ini sudah mulai meningkat karena ada digitalisasi itu. Betul. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu UMKM.
Yang pertama kan soal bagaimana mendampingi mereka untuk soal produk yang dihasilkan. Dari tampilannya, Ya. dan macam-macam lah. Kualitasnya dan seterusnya. Tetapi juga soal kemasan. Ya. Sebaik apapun produk dihasilkan, tapi kita masih pakai plastik lalu Betul, dengan cuma lilin pakai kan, lilin gitu kan. kan tidak Kacang tidak goreng. cantik dan sulit untuk bersaing di pasar. Betul. Nah karena itu mudah-mudahan dalam akhir tahun ini atau di awal tahun depan rumah kemasan yang kita bangun di Paso Paso, sana iya. itu bisa difungsikan. Ya itu bisa membantu. Kemudian kita fasilitasi soal izin Balai POM dan sertifikasi izin halal. Ya Itu juga dari penting, Kementerian Agama ya begitu ya, dari MUI ya. Nah, untuk halal ini saya sudah lakukan pembicaraan yang intens dengan kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Tahun depan ini ada 10 juta program 10 juta sertifikat halal yang dibuat oleh Kementerian Agama. Bayangkan 10 juta. Saya bilang ya kita fasilitasi Kota Ambon, kita dapat 100.000 aja atau 1.000 saja sudah luar biasa. Ya. Nah itu sudah komitmen kita dengan. Selain itu dengan Balai POM juga dalam beberapa kesempatan ada Bank Indonesia juga yang fasilitasi itu. Kita berterima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang terus bersama dengan kami berupaya meningkatkan UMKM di Kota Ambon dan di Provinsi Maluku. Saya rasa semua pemangku kepentingan hari ini sama-sama memikirkan untuk bagaimana kita memberikan ruang yang cukup bagi UMKM mengembangkan usahanya. Karena memang itu juga salah satu titipan dari Presiden Jokowi ya. Benar. Salah satu sektor yang bisa membangun kembali perekonomian Indonesia yaitu UMKM. Ya kita punya Jiku Bata kan? Ya. Jiku Balai Kota. Jiku Nanti Balai tanggal 7 Kota. ini nih, tanggal 7 ini kita belanja lagi di Jiku Bata. Setiap tanggal 7 UMKM senyum. Oke, sekali lagi. Masih ada 2. Iya, masih ada 2. Ini memang luar biasa sih ininya. Oke, ini konsolidasi internal birokrasi. Ya, mestinya ini yang pertama. Kenapa? Dia suka muncul yang pertama itu suka disimpan karena terakhir. ini intinya. Betul. Kan Mbak Ajeng, Tribuners tahu bahwa bagaimana situasi birokrasi di Kota Ambon ketika saya mulai masuk. Kita ada dalam persoalan hukum ya yang menyeret sebagian besar pimpinan OPD di Kota Ambon. Situasi ini tentu membuat pertama mereka tidak nyaman bekerja, takut kehilangan motivasi karena terkait dengan kasus. Nah karena itu kebijakan prioritas yang pertama konsolidasi internal birokrasi. Konsolidasi ini maksudnya begini, sudahlah persoalan sudah terjadi. Apakah kita hanya menerima lalu meratapi? Tidak, kita harus bisa bangkit keluar dari situasi ini. Karena itu 2 bulan 3 bulan pertama tugas saya itu adalah membangkitkan semangat motivasi kerja dari ASN. Saya tahu itu berat Pak. Ya. Terus saya lakukan, mengajak, menyampaikan bahwa mereka bahwa persoalan yang dihadapi ini tidak bisa dihindari. Tetapi harus kita hadapi bersama, lalu kita mari bersemangat, bersepakat untuk membangun kembali semangat kerja. Nah syukurlah bahwa sampai hari ini luar biasa terjadi perkembangan yang luar biasa. Lalu kemudian konsolidasi internal ini juga termasuk di dalamnya mendudukkan semua jajaran birokrasi Kota Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Membangkitkan inovasi, inisiatif bekerja, tidak tunggu diperintah baru kerja. Ya, itu yang paling penting. Sebenarnya kualitas birokrat di Kota Ambon ini luar biasa. Tetapi mungkin saja ada persoalan-persoalan secara internal yang membuat mereka kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi, dan ini sudah berusaha untuk saya angkat kembali. Dan saya yakin pasti berdampak besar. Ya betul. Pandangan Bapak terkait dengan kasus yang sedang berjalan yang kemudian menyeret banyak sekali nama-nama di kasus ini. Saya rasa setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada maksud. Ya, saya tidak pernah menyalahkan pemerintah sebelumnya.
masing-masing dengan cara kerjanya, tetapi yang pasti ada juga banyak hal positif yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Jangan kita menutup sebelah mata dan hanya melihat dengan pandangan sebelah mata. Ya, soal kejadian ini saya tidak masuk ke situ, tetapi yang pasti adalah bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Setiap peristiwa harus dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran, proses evaluasi supaya kita lebih baik ke depan. Dan karena itu yang saya sampaikan kepada para pimpinan OPD, semua sudah kita lihat. Kenapa sampai terjadi persoalan seperti ini? Jangan lagi kita ulangi. Mari kita bersepakat, berkomitmen untuk membuat hal-hal yang baik supaya jangan lagi kita kembali ke persoalan seperti itu. Itu aja maksud. Dengan mengembalikan psikologinya para ASN ini ya? Iya. Supaya saya sangat yakin bahwa hari ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa di soal semangat motivasi kerja ASN. Internal birokrasi, internal birokrasi. Pemerintahan seperti itu ya Pak ya. Oke, kita salut dulu. Lanjut ke poin berikutnya Pak. Sudah hampir habis. Hampir habis. Ini padahal pembahasan kita ini sangat ini. Oke, kita ada di poin ke-7 sih dia tepatnya. Peningkatan layanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi. Pak, kita tahu bahwa di pemerintah Kota Ambon ada layanan satu pintu begitu. Namun banyak kali keluhan dari masyarakat yang masih mengaku bahwa kesulitan untuk mendapatkan akses perizinan usaha misalnya. Iya. Ini persoalan yang terjadi di hampir semua tingkatan pemerintahan, Ajeng. Jadi kita semakin harus membangun iklim untuk mempermudah pelayanan publik, termasuk mempermudah izin berusaha. Sistemnya sudah ada semua sebenarnya. Bahkan pelayanan terpadu satu pintu ini sudah di mana-mana. Hampir seluruh daerah di Indonesia sudah menerapkan ini. Nah, tetapi yang saya lihat bahwa kita pelayanan terpadu satu pintu, tetapi masih ada pintu-pintu yang lain setelah pintu besar ini. Jadi sistemnya berubah, caranya berubah, tetapi perilakunya masih sama. Padahal kita sudah ada dengan yang namanya OSS. Kita sudah ada dengan sistem-sistem aplikasi yang sebenarnya semakin mempermudah. Digitalisasi. Nah, seperti itu. Nah, karena itu, kenapa ada salah satu kebijakan prioritas saya soal ini, kita ada yang namanya perizinan dan non-perizinan. Semuanya sudah harus terintegrasi di DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, saya mau seperti begini, konsepnya adalah, kalau orang datang ke PTSP, kan OSS ini dia dikelola oleh PTSP, tetapi nanti persyaratan teknis di dinas teknis. Nah, misalnya dia mau urus IMB, datanglah dia daftar ke DPM PTSP. Yang saya maksud dengan terintegrasi adalah ada perwakilan dinas PUPR di situ. Jadi ketika mereka datang, misalnya dibilang, oh harus mendapat rekomendasi atau apa dari dinas PUPR, jangan mereka ke dinas PUPR lagi, tetapi perwakilan dinas PUPR yang ada di DPM PTSP itulah yang membantu untuk pergi mengurus, sehingga betul-betul mereka hanya masuk di satu pintu. Jadi tidak berarti datang di satu pintu, namun dari situ dirujuk lagi kan bukan satu pintu namanya. Bukan satu pintu namanya. Nah, memang kita terkendala dengan ruang kantor yang kecil, sempit. Tetapi saya bilang bahwa tidak harus mereka di situ. Jadi begitu ada yang datang misalnya mau urus IMB, DPM PTSP sampaikan, perwakilan dari PU datang sini. Karena ini ada yang mau diurus. Mereka yang mengurus ke sana. Sehingga orang ini cuma di sini saja. Tidak harus diurus di Perindak. Orang Perindak yang pergi urus. Sehingga betul-betul dia hanya datang di DPM PTSP dari mulai mengurus sampai menerima izin. Itu yang saya maksud dengan terintegrasi. Layanan satu pintu dan terintegrasi. Terintegrasi. Baik. Gitu. Oke, semoga masing-masing OPD juga paham seperti itu ya. Ya, sekarang sudah mulai jalan, sudah jalan. Oke, Pak, ini yang terakhir saya ambil aja. Yang kedua, penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah. Nonton kemarin nggak? Yang mana tuh, Pak? KPK sita mobil. Ya, Pak? KPK dengan Pemkot menarik mobil. Oke. Aset
aset daerah. Ya, Mhm. kan baru dilakukan Boleh. 2-3 Iya. hari yang lalu. Iya. Jadi begini, Mhm. Mbak Ajeng, kenapa kebijakan ini saya angkat? Tentu saja dengan terkait dengan apa yang menjadi opini BPK. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Ambon di tahun 2000, anggaran 2021, kita dapat opini disclaimer. Artinya BPK tidak menyampaikan pendapat terhadap LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon. Intinya bahwa ada banyak persoalan dari LKPD itu yang tidak dapat ditelusuri, tidak dapat dinilai kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ada 2 inti persoalan di sini, yaitu pengelolaan keuangan satu sisi dan penataan aset daerah di sisi yang lain. Karena itu pengelolaan keuangan terus saya lakukan pembenahan. Minimal kita letakkan prosedur pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan. Itu yang sementara kita lakukan saat ini, dan saya yakin bahwa ada perubahan besar yang sudah kita alami hari ini di pemerintah Kota Ambon soal manajemen pengelolaan keuangan. Ya, saya dengan BPKP, saya dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, saya dengan Inspektorat Provinsi, saya dengan Inspektorat Kota Ambon. Jadi baik auditor eksternal maupun aparat pengawasan internal pemerintah APIP sudah saya lakukan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan. Nah, soal aset daerah, ada banyak aset daerah pemerintah kota yang menurut hasil pemeriksaan BPK tidak dapat ditelusuri. Kenapa tidak dapat ditelusuri? Karena dia sementara dikuasai oleh pihak di luar pemerintah Kota Ambon. Ya kan? Termasuk yang diberitakan beberapa hari terakhir dikuasai oleh mantan-mantan pejabat dan sebagainya. Harusnya itu ditarik, kalau sudah selesai jabatannya ditarik. Nah, pemerintah kota sebenarnya tidak sampai, belum sampai ke tingkat, tapi ini kita bekerja sama dengan KPK, karena ini sudah menjadi rekomendasi dari Korsuga KPK, ya, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi KPK. Nah, karena itu yang kita lakukan hari ini adalah menata dengan cara menarik kembali seluruh aset-aset milik pemerintah Kota Ambon, khusus aset bergerak, mobil, kendaraan, untuk dikembalikan ke pemerintah kota sehingga bisa ditata aset-aset ini. Jadi ketika misalnya kita sudah bekerja sama dengan yang namanya AWS soal pengelolaan aset, jadi nanti aset-aset bergerak pemerintah kota ini dia terintegrasi dengan GPS begitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Ajeng pegang mobil Innova, klik di mobil Innova itu ketahuan di mana posisinya. Nah, seperti itu. Jadi digitalisasi pengelolaan aset. Nah, dia seperti itu. Ini sudah jalan. Sudah berapa aset yang ditarik, Pak? Kemarin menurut data yang kita punya dan KPK punya, dari 60 lebih kendaraan dinas yang ada di kuasai pihak di luar pemerintah kota, yang kemarin sudah di ini 6 unit. Tetapi Korsuga KPK lewat Pak Dian Ali sampaikan bahwa ini akan menjadi perhatian utama KPK dalam sebulan terakhir. Jadi karena itu saya sudah bentuk beberapa waktu yang lalu tim penertiban aset daerah. Nah, nanti mereka ini yang melakukan penarikan, bahkan terhadap aset yang tidak bergerak, tanah dan bangunan pun, yang sementara dikuasai oleh pihak lain akan kita lakukan penataan. Seperti itu, penertiban. Saya rasa ini merupakan salah satu kebijakan yang luar biasa, dan ini juga bisa ke daerah gitu, kembalinya ke daerah juga gitu kan Pak, daripada dipakai sama pihak-pihak yang udah selesai seperti itu. Oke. Benar. Pak, enggak terasa ini kita sudah 11 kebijakannya udah terbahas satu persatu. Hosa nggak sih? Baik Pak, terima kasih banyak sudah mau memberikan pencerahan, terutama buat Tribuners masyarakat. Saya mau sampaikan satu hal dulu. Boleh. Boleh ya. Ini kan soal
inflasi di Kota Ambon. Ya. Saya rasa ini berita yang terus menjadi perhatian semua pihak. Jadi di bulan kemarin inflasi kita untuk bulan per bulan M2M itu month to month itu kita ada di angka 1,8 apa. Ya. Bulan September kita turun 0,3. Bahkan kita turun di bawah rata-rata nasional dan malah Kota Tual yang awalnya di minus naik di deflasi sekarang naik lebih tinggi dari Kota Ambon. Nah, ada satu kebijakan yang mesti publik tahu bahwa seluruh pemerintah daerah hari ini diminta untuk menggunakan 2% dari dana transfer umum untuk penanganan inflasi dan akibat dari kenaikan BBM. Nah, pemerintah kota dalam rencana aksi yang sudah kita susun, sudah kita konsultasikan dengan Kemendagri, ada beberapa langkah strategis yang kita ambil dalam rangka menangani dua hal ini, inflasi dan akibat kenaikan BBM. Yang pertama kita lakukan operasi pasar secara periodik. Sudah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Nanti di setiap minggu kedua dan minggu keempat bulan berjalan, pemerintah kota lakukan operasi pasar untuk apa? Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan subsidi. Subsidi kepada yang pertama ojek. Yang kedua nelayan. Nelayan ini nelayan menggunakan motor tempel atau mesin yang membutuhkan BBM untuk angkutannya. Kita sementara lakukan pendataan yang baik supaya nanti saya tetapkan dengan keputusan wali kota ataupun peraturan wali kota, lalu soal penerima baru kita bagi tidak langsung tetapi lewat kantor pos. Ini benar-benar harus tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan ini rencananya akan dikucurkan di bulan mendatang atau bulan ini? Ini kan sudah Oktober kan? Ya. Tentu saja dengan data yang benar. Nah, juga kita hindari tumpang tindih. BLT yang disalurkan oleh pemerintah pusat jangan sampai lagi kita double. Nah, ini yang sementara kita lakukan validasi data secara baik. Kemudian juga misalnya sisa program proyek-proyek pembangunan yang kita lakukan ini kita arahkan untuk padat karya. Maksudnya kalau bikin di lokasi A, masyarakat di lokasi itu yang kita pakai untuk bekerja. Supaya apa? Mereka ada tambahan penghasilan, ya minimal mereka bisa terjaga daya belinya dan seterusnya. Itu. Kemudian soal inovasi daerah, ini singkat aja inovasi daerah. Kita bersyukur bahwa beberapa kebijakan inovasi yang kita lakukan di 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir ini mampu meningkatkan Kota Ambon dari status daerah tidak berinovasi, kota tidak berinovasi menjadi kota berinovasi. Ya. Jadi merah ke biru. Dia lewati orange. Jadi ini luar biasa. Ini saya harus sampaikan karena saya harus memberikan apresiasi kepada OPD-OPD yang telah bekerja dengan maksimal untuk melakukan inovasi daerah. Ya. Baik. Gitu. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya masyarakat Kota Ambon, bahwa ini sudah masuk ke bulan Oktober dan kucuran penggunaan 2M. Dari 2% dari dana itu akan diberikan kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan BBM ataupun bantuan inflasi itu. Baik, Dangke banyak Pak sudah hadir di Tribun Bastory untuk hari ini, dan kita sudah membahas terkait dengan 11 kebijakan prioritas Wali Kota Ambon. Semoga bisa menjadi pencerahan buat Tribuners juga, dan apa-apa yang perlu ditindaklanjuti bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tapi terintegrasi bersama dengan semua pihak, termasuk dengan masyarakat umum di Kota Ambon ini, bagandeng begitu Pak, biar bisa apa-apa yang sudah diniatkan itu bisa terimplementasi dengan baik. Jangan lupa give to Ambon, berikan untuk Ambon.
di ulang tahun kali ini itu dia tema kita Give to Ambon. Apa yang kalian kasih untuk Kota Manise ini? Baik Tribuners, terima kasih sekali lagi narasumber saya penjabat Wali Kota Ambon Pak Bodewinwati Mena yang sudah hadir di Tribun Bastori untuk hari ini. Thank you juga untuk Tribuners yang sudah bergabung di layar monitornya. Kita live kurang lebih 1 jam dan akhirnya saya Ajeng Hatalia dan narasumber saya Pak Bodewin. Kami pamit, sampai jumpa dan amato. Pak, boleh amato? Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.